Bismillahirrahmanirrahim. Para imam bersepakat bahwa bersumpah atas ketaatan itu harus mengharuskan al-wafa, harus memenuhinya. Para ulama bersepakat bahwa bersumpah dengan billahi itu terjadi, wabijami, dan juga untuk dengan semua nama-nama dengan asmaul husna, nama Allah yang indah, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim dan Hayy, dan juga semua sifat zatnya Allah Ta'ala seperti seperti kemuliaan Allah dan keagungannya. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengecualikan ilmu Allah sehingga tidak dianggap sumpah. Ulama berbeda pendapat mengenai sumpah al-ghamus, yaitu sumpah billahi atas suatu perkara yang sudah terjadi, perkara yang di masa lampau yang disengaja kebohongannya. Halaha kafarah, apakah ini perbedaannya berada di sini, yaitu halaha kafarah, apakah harus mengharuskan kafarah atau tidak. Imam Syafi'i Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain harus bayar kafarah. Adapun jika bersumpah atas perkara yang akan datang untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, jika menerjang sumpah maka wajib kafarah menurut kesepakatan ulama ijma'. Imam Syafi'i berpendapat mengenai seseorang yang bersumpah aqsamu billahi, jika berniat sumpah maka itu menjadi sumpah. Jika berniat ikhbar, mengabarkan, maka tidak. Jika dimutlakkan maka para santrinya para santrinya Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengunggulkan itu bukan termasuk sumpah, dan juga waqala, dan ada yang berpendapat begitu sudah. Ada juga yang berpendapat waqala, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang berkata asyhadu billahi, menggunakan asyhadu billahi dan berniat sumpah maka menjadi sumpah. Jika dimutlakkan maka yang menurut yang paling sahih, yang lebih sahih dari mazhabnya Imam Syafi'i adalah annahu laisa biyaminin, itu bukan sumpah. Jika berkata asyhadu la fa'altu, aku bersaksi bahwa aku tidak mengerjakannya, walam yanwa, dan tidak berniat, faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan Imam Ahmad fi riwayatil ukhra, dalam riwayatnya Imam Ahmad yang lain, la yakunu yaminan, itu tidak disebut sumpah. Walau kala, jika orang berkata wa haqqullah, itu termasuk sumpah intas salasa menurut imam yang tiga, kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Jika berkata li umrillah awai millahu waimullah, Qala ba'du ashabi Syafi'i, sebagian santrinya Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika tidak berniat maka tidak disebut sumpah. Dan itu termasuk riwayatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk santrinya Imam Syafi'i. Law halafa bil mushaf, jika seseorang bersumpah dengan mushaf, qala Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat hal itu terjadi sumpahnya. Jika melanggar sumpah maka wajib kafarah. Wakhtalafu, para imam ulama berbeda pendapat fi qadril kafarah, dalam kadarnya kafarah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wajib kafarahnya 1 kali. Jika seseorang bersumpah dengan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu maka Imam
Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat hal itu bukanlah sumpah dan tidak ada kafarah yang wajib atasnya. Apakah sumpahnya orang kafir itu dianggap atau terjadi? Ya, talak itu dianggap. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu terjadi sumpahnya dan wajib membayar kafarah jika melanggar sumpah. Ulama bersepakat bahwa kafarah yang wajib sebab melanggar sumpah, baik sumpahnya itu wajib, kafarah itu wajib sebab melanggar sumpah, baik sumpahnya itu dalam hal ketaatan atau kemaksiatan atau perkara yang mubah. Ulama berbeda pendapat mengenai kafarah, apakah didahului oleh menerjang sumpah atau setelahnya. Imam Syafi'i berpendapat yajuzu taqdimuha, boleh mendahului. Apakah tadi pertanyaannya? Apakah boleh mendahului? Langsung bilang Imam Syafi'i, langsung saja Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh mendahulukan kafarah daripada sebelum menerjang sumpah yang mubah. Sebelum menerjang sumpah yang mubah. Menurut Imam Malik, ada dua pendapat. Salah satunya adalah boleh mendahulukannya. Dan hal itu termasuk pendapatnya Imam Ahmad. Jika seseorang membayar kafarah sebelum menerjang sumpah, apakah ada perbedaan atau boleh memisah atau boleh memilih antara berpuasa, memerdekakan budak, dan memberikan makanan kepada orang miskin? Kan ini membayar kafarah sebelum menerjang sumpah. Menurut Imam Syafi'i, la yajuzu taqdimut takfir, tidak boleh mendahulukan membayar kafarah, tidak boleh mendahulukan pembayaran kafarah dengan puasa. Dengan puasa tidak boleh kalau untuk itu. Dan kalau selain puasa, yaitu memerdekakan budak dan memberikan makanan kepada orang miskin, maka itu boleh. Ini ada pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, lawul yamin, sumpah yang sia-sia itu selagi belum terikat. Wa innama yatasawwaru dzalika, hal itu bisa tergambar indahu fi qawlihi la wallahi bala wallahi, tidak demi Allah, ya demi Allah. Dan contoh, ya demi Allah. Indal muhawarah wal ghadab, ketika marah, wal lujjaj min ghairi qasdin sawa'un kanat ala madin am mustaqbalin, baik hal itu atas perkara yang sudah lampau atau yang akan terjadi atau yang akan terjadi. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan itu termasuk riwayatnya Imam Ahmad. Jika ada orang berkata, wallahi la syaribtu li Zaidin al-ma'a, demi Allah aku tidak memberikan air untuk diminum kepada Zaid. Demi Allah aku tidak memberi minum air kepada Zaid. Dan bermaksud untuk qat'ul minnah, mencegah pemberian. Faqala Abu Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat itu tidak menerjang sumpah kecuali dengan memberikan minuman saja, kecuali memberikan air saja, air untuk diminum, maka itu melanggar sumpah. Hanya bisa melanggar sumpah kalau memberikan air minum kepadanya. Jika orang bersumpah la yaskunu hadhihi dara, untuk tidak menempati rumah ini,
sedangkan dia adalah penghuninya, lalu dia keluar dari rumah tersebut karena kehendak dirinya sendiri, bukan dengan dirinya sendiri, keluar sendiri tanpa mengajak keluarganya dan kendaraannya. Imam Syafi'i berpendapat yabru bi khuruji binafsihi. Jika seseorang bersumpah untuk tidak memasuki sebuah rumah, lalu dia berdiri di atas pagarnya atau temboknya, atau memasuki suatu ruangan yang di dalamnya dari rumah tersebut, yang di situ ada jalan yang luas biasa dilewati, maka dia bagaimana? Menurut Imam Syafi'i la yanusu illa, dia tidak melanggar sumpah kecuali dengan masukkan sesuatu dari min ursatiha. Lalu jika dia naik pada pagarnya atau temboknya tadi, min ghairiha, kalau dan tidak turun, maka tidak termasuk sumpah. Menurut santrinya Imam Syafi'i mengenai pagar atau tembok orang yang dihajar itu ada dua pendapat. Adapun orang yang bersumpah untuk tidak memasuki rumahnya Zaid ini, lalu menjualnya, Zaid menjual rumah tersebut, kemudian seseorang memasukinya, orang tadi itu memasukinya, orang yang bersumpah itu memasukinya, maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk melanggar sumpah. Jika seseorang bersumpah tidak akan beromong-omongan terhadap orang yang punya anak, lalu dia menjadi orang tua, kakek-kakek, atau tidak akan makan dal khuruf, kemudian dal khuruf itu menjadi kapsan, menjadi kambing, awil bisr atau bisr, kemudian bisr itu menjadi rutoban, kurma basah, awil rutob, atau tidak akan makan rutob, kurma basah, fasoro tamron, lalu menjadi kurma kering, awil tamro, atau tidak akan makan kurma kering, fa'aqada halwan, lalu kurma kering itu dijadikan manisan, awla yadkhulu hadhihi dar, atau tidak akan memasuki rumah ini, fasarat, lalu rumah itu dijadikan menjadi sahatan, halaman. Qala Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu ada dua pendapat, bahwa mengenai hal tadi itu ada dua pendapat, titik. Jika seseorang bersumpah tidak akan memasuki rumah, lalu orang itu la yadkhulu baitan, tidak akan memasuki rumah, lalu orang itu memasuki masjid atau pemandian air panas. Qala Imam 3 berpendapat as-salasa berpendapat la yansu, tidak menerjang sumpah. Kalau menurut Imam Ahmad melanggar sumpah. Jika orang bersumpah tidak akan mendiami baitan, suatu rumah, lalu dia mendiami fasakana baitan, mendiami rumah, dari rumah yang terbuat dari syair atau dari rambut atau kulit atau khaymah, dan orang itu termasuk ahli amsor, orang kota, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat